Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, selamat berjumpa kembali di pembelajaran Sirah Nabawiyah pada pertemuan yang ketiga di semester 2 dengan pokok bahasan tahun berduka atau disebut juga dengan Amul Husni, peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Taif dan Isra Mi'raj. Selamat menyimak. Anak-anakku sekalian, Abu Thalib sakitnya semakin bertambah parah, tinggal menunggu saat-saat kematian. Dan akhirnya dia meninggal dunia pada bulan Rajab tahun ke-10 dari kenabian, selang 6 bulan setelah keluar dari pemboikotan. Tatkala ajal menghampiri Abu Thalib, Nabi SAW menemuinya, yang saat itu di sisinya ada Abu Jahal. Beliau bersabda, "Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang dapat engkau jadikan hujah di sisi Allah. Dan aku benar-benar akan memohon ampunan bagimu, wahai paman, selagi aku tidak dilarang melakukannya." Maka turunlah ayat 113 dari surat At-Taubah yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka nali nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Yang artinya, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Kemudian Allah juga menurunkan ayat surat Al-Qasas ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan mendapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Kemudian Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah menyela, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak menyukai agama Abdul Muthalib?" Keduanya tak pernah berhenti mengucapkan kata-kata ini hingga pernyataan terakhir yang diucapkan Abu Thalib, tetap berada pada agama Abdul Muthalib. Anakku sekalian, selang beberapa bulan setelah Abu Thalib meninggal dunia, Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra meninggal dunia pula, tepatnya pada bulan Ramadan pada tahun ke-10 dari kenabian, pada usia 65 tahun. Khadijah termasuk salah satu nikmat yang dianugerahkan Allah kepada Rasulullah SAW. Dia mendampingi selama 1/4 abad, menyayangi beliau di kala resah, melindungi beliau pada saat-saat yang kritis, menolong beliau dalam menyebarkan risalah, mendampingi beliau dalam menjalankan jihad yang berat, rela menyerahkan diri dan hartanya kepada beliau. Sehingga Rasulullah SAW bersabda tentang dirinya, "Dia beriman kepadaku saat semua orang mengingkariku, membenarkan aku selagi semua orang mendustakan aku, menyerahkan hartanya kepadaku selagi semua orang tidak mau memberikannya. Allah menganugerahkan kepadaku anak darinya selagi wanita selainnya tidak memberikan kepadaku."
Dengan kematian keduanya, yaitu Abu Thalib dan Khadijah Al-Kubra, maka orang-orang kafir Quraisy semakin berani menyakiti dan mengganggu beliau. Karena penderitaan yang bertumpuk-tumpuk pada tahun itu, maka beliau menyebutnya sebagai Amul Huzni atau tahun berduka cita. Anak-anakku sekalian, sebagaimana disebutkan di atas, bahwa setelah Abu Thalib dan Khadijah meninggal, orang-orang Quraisy semakin leluasa melakukan gangguan terhadap Rasulullah SAW, hingga ada orang Quraisy yang berani menaburkan tanah di kepala beliau. Maka pada bulan Syawal, pada tahun ke-10 dari kenabian, Rasulullah SAW bersama pembantunya Zaid bin Sabit pergi ke Taif yang berjarak lebih kurang 60 mil dari kota Mekah, dengan harapan mendapat perlindungan dari orang-orang Tsaqif dan bersedia masuk Islam. Setelah tiba di Taif, Rasulullah SAW menjumpai beberapa orang dari pembesar Tsaqif. Beliau berusaha mengajak mereka untuk masuk Islam. Akan tetapi mereka menolak, bahkan mengejek dan menghina Rasulullah SAW. Mereka menyuruh para budak dan anak-anak kecil untuk mencaci maki dan juga melempari beliau dengan batu-batu. Rasulullah SAW pun terus berlari, lalu berlindung di bawah pohon kurma di sebuah kebun. Ternyata apa yang beliau hadapi di Taif lebih berat dari apa yang beliau alami dari kaum kafir di Quraisy di Mekah. Anak-anakku sekalian, ketika Rasulullah SAW menerima penderitaan itu, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT, mengadukan kelemahannya. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, terbatasnya usahaku, ketidakberdayaan diriku di hadapan manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih, Engkau adalah Tuhan bagi orang-orang yang lemah. Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau menyerahkan diriku? Apakah kepada kerabat jauh yang tidak menghiraukanku, atau kepada musuh yang akan membinasakanku? Jika Engkau tidak marah padaku, maka aku tidak peduli. Akan tetapi sifat pemaafmu lebih luas. Aku berlindung kepada cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan dan menjadikan baik urusan dunia dan akhirat. Jangan Engkau turunkan kemarahan dan kebencianmu kepadaku. Engkau berhak marah hingga Engkau ridho kepadaku. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat kepada Rasulullah SAW. Kemudian malaikat itu menawarkan kepada beliau, jika beliau mengizinkan, maka malaikat itu akan mengangkat 2 gunung yang mengapit kota Taif dan ditimpakan kepada penduduknya. Akan tetapi Rasulullah SAW menolak tawaran itu. Rasulullah SAW berharap bahwa nantinya akan muncul dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Ketika Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah yang merupakan pemilik kebun mengetahui apa yang dialami Rasulullah SAW, hati mereka pun ikut tersentuh. Mereka menyuruh pembantunya yang bernama Adas, yang pada waktu itu beragama Nasrani, ambillah
setangkai anggur, letakkan di nampan ini, lalu berikan kepada laki-laki itu, suruh dia makan anggur ini. Kemudian Anas pun melakukan perintah majikannya. Setelah mendengar penjelasan Rasulullah SAW dan menyaksikan perilaku beliau, maka Anas pun masuk Islam. Anakku sekalian, kemudian Rasulullah SAW keluar dari Taif dan kembali ke Mekah. Sedangkan sikap kaum kafir Quraisy masih seperti dulu. Anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahwa untuk pelipur lara dan penawar hati terhadap penderitaan Rasulullah SAW yang dialami sebelumnya, maka Allah mengisra dan mi'rajkan beliau. Isra ialah perjalanan Rasulullah SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa Palestina naik ke langit dunia, kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Baitul Ma'mur, dan naik lagi hingga menemui Allah SWT. Perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW ditemani oleh malaikat Jibril hingga ke Baitul Ma'mur. Anak-anakku sekalian, ketika Rasulullah SAW melakukan Mi'raj, beliau bertemu dengan para nabi, melihat berbagai kebesaran dan keagungan Allah serta peristiwa lainnya. Selanjutnya Allah memerintahkan kepada Rasulullah dan umatnya untuk melakukan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Akan tetapi Rasulullah SAW meminta keringanan hingga Allah menguranginya hingga menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Maka barang siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu itu dengan keimanan dan keikhlasan, maka ia akan mendapat pahala setara dengan 50 sholat. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini berdasarkan keterangan Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Begitu juga dalam surat An-Najm ayat 17 dan 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Penglihatannya, yaitu Muhammad, tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Anakku sekalian, pada keesokan harinya, ketika orang-orang Quraisy mendengar berita tentang peristiwa Isra Mi'raj, mereka langsung mengingkarinya dengan menganggapnya suatu kebohongan besar. Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, jika ia mengatakan hal itu, maka itu benar adanya.
Apa yang menjadikan kalian heran? Demi Allah, Ia telah memberitahukan kepadaku bahwa Ia mendapat berita dari langit di siang dan malam hari. Aku pun mempercayainya. Ini lebih besar dari apa yang kalian herankan. Anakku sekalian, demikianlah pembelajaran pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian anakku sekalian. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.